Hello, see you again with me, Chansar Channel, Life Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan aku, Chansar Channel, kawan saudara sobat sekalian. Channel yang berusaha untuk menginspirasi tentang kehidupan kita ini agar lebih baik, lebih benar, terarah, dan jelas. Now I am at Holiday Park, 5 Dock, New South Wales, Australia. Holiday Park, this park is good for toddlers and older children. Here is a walkway where bicycle and walkers can enjoy the view. Jadi kawan, aku lagi di Holiday Park. Holiday Park ini tepatnya di 5 Dock, New South Wales, Sydney, Australia. Holiday Park ini adalah taman yang bagus untuk keluarga, ibu-ibu yang mempunyai anak kecil dan anak yang balita. Itu bagus sambil main-main di pinggiran pantai ini yang aman. Jadi di sini ada jalan setapak di mana jalan tersebut bisa untuk bersepeda dan jalan kaki sambil menikmati pemandangan di tepi pantai. Kita melihat semua itu adalah ayat-ayat Allah secara kauniyah, secara alamiah, secara fakta, realitas yang kita bisa memperhatikannya, bisa menikmati juga memandangnya. Semuanya itu adalah peringatan bagi manusia yang memahami akan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Sang Pencipta alam raya ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini aku akan mengajak untuk memahami ayat-ayat yang tertulis yang telah diwahyukan oleh Allah melalui para nabi dan rasulnya. Yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan mukjizatnya yaitu Al-Quran. Kali ini aku akan mengajak untuk memahami dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-116, kawan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sadaqallahul azim. And if you obey most of those upon the earth, they will mislead you from the way of Allah. They follow not except assumption, and they are not but falsifying. Shadaqallahul azim. Artinya kawan, dari ayat ini, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Lalu mereka tidak mengikuti kecuali asumsi belaka, dan mereka tidak lain hanyalah pemalsuan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itulah kawan, menurut para ahli tafsir, jadi perbuatan syirik ini adalah perbuatan dosa yang paling besar. Karena itu sesungguhnya Allah yang Maha Esa tidak akan mengampuni dosa syirik, yaitu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Apabila mereka tanpa bertobat tidak pernah mengakhiri kesyirikannya tersebut sebelum ia mati, dan dia mengampuni dosa yang dilakukan selain syirik itu, baik dosa besar maupun kecil, baik yang bersangkutan memohon ampun atau tidak,
bagi siapa yang dia kehendaki berdasarkan kebijakannya, dan barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali, sehingga sulit baginya untuk menemukan jalan kembali kepada kebenaran. Itulah syirik, perbuatan yang terus-menerus yang dilakukan oleh manusia tanpa disadari. Mereka masih menandingi Allah atau meyakini bahwa selain Allah masih ada kekuatan yang lain. Ini adalah syirik. Jadi this interpretation about this ayat, shirk is the greatest sin. Therefore Allah Almighty will not forgive the sin of shirk, namely associating partners with anything without repenting before he dies. And he forgives sins committed other than shirk or mushrik. Both major and minor sins, whatever the person concerned asks for forgiveness or not, for whom he wills according to his wisdom. And whoever associates anything with Allah, then indeed he has tried so far that it is difficult for him to find his way back to the truth. Jadi manusia ini ditakdirkan mempunyai kebiasaan atau adat atau urf dalam suatu daerah, suku, negeri, melalui kesepakatan bersama dalam kelangsungan hidupnya. Selama tidak menyalahi aturan dari Islam atau menurut Al-Quran dan As-Sunnah, itu mubah saja atau dibolehkan. Itu kawan. Jadi semua manusia itu mempunyai kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Apabila kebiasaan itu tidak menyalahi aturan daripada Al-Quran dan Al-Hadis, sebagai manusia yang beriman, itu insya Allah masih boleh-boleh saja. Human are destined to have habits or customs or urf in an area, tribe, country. Through mutual agreement, it is survival as long as it does not violate the rule of Islam according to the Quran and As-Sunnah is permissible or permissible. Jadi marilah buat apa yang diperintahkan, hindari diri dari segala larangan. Jadilah hamba Allah bukan hamba syaitan, agar terhindar dari kemudaratan dan siksaan di akhirat nanti setelah kita meninggalkan dunia ini. Buah kurma di dalam peti, enaknya dimakan sepanjang hari. Ilmu akidah wajib dipelajari dan dicari. Bagi yang mengelak, nanti sesal selepas mati. Itu pasti. Itulah kawan. Let's do what we are taught. Avoid all prohibition. Be a servant of Allah, not a servant of Satan, in order to avoid harms and torture. That in the create God to it all day. Knowledge of what must be learned to avoid regrets after death. See you the next video. If it's not correct and clear, I apologize profusely. Ketemu kembali dengan video selanjutnya. Apabila kurang benar dan jelas, mohon dimaafkan kawan sobat sekalian semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.